Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai imunisasi polio 2 dan juga mempraktekkan bagaimana cara pemberian pada polio 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ibu Sedi dan rekan saya, Raisya Dila, dan Syifa Fadila, Saya Yoga dari Chandra. dan saya Jajang Kerjai. Berikut videonya. Imunisasi polio 2 adalah pemberian dosis kedua vaksin polio oral atau oral polio vaksin atau OVP berupa tetes melalui mulut untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit polio. Imunisasi ini merupakan bagian dari imunisasi rutin bayi untuk mencegah infeksi virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Nah, adapun dari tujuan dari imunisasi polio 2 ini yaitu yang pertama mencegah penyakit poliomyelitis atau polio, membentuk dan memperkuat kekebalan tubuh terhadap virus polio, mengurangi resiko kelumpuhan permanen akibat polio, dan membantu memutus rantai penularan virus polio di masyarakat dan mendukung tercapainya eradikasi atau penghapusan polio. Yang ketiga yaitu ada jadwal pemberian. Polio oral atau OVP diberikan sebanyak beberapa dosis, yaitu yang pertama polio 0 segera setelah lahir dan polio kedua sesuai jadwal imunisasi nasional. Biasanya diberikan pada bayi usia 2 bulan setelah dosis sebelumnya sesuai jadwal, dan selanjutnya diberikan dosis berikutnya sesuai jadwal imunisasi. Kemudian ada jenis vaksin. Pertama, oral polio vaksin. Kemudian ada bentuk cairan, diberikan sebanyak 2 tetes melalui mulut dan mengandung virus yang telah dilemahkan. Kemudian ada indikasi. Imunisasi diberikan kepada bayi yang telah memasuki usia sesuai jadwal imunisasi, dan yang kedua, anak yang belum melengkapi imunisasi polionya. Keenam, ada kontraindikasi. Imunisasi OPV tidak diberikan kepada anak yang pertama, anak dengan riwayat alergi berat terhadap komponen vaksin. Kedua, anak yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh berat. Dan ketiga, anak yang sedang menjalani kemoterapi atau menggunakan obat penekanan sistem imun dosis tinggi. Dan yang terakhir, anak yang menderita penyakit berat dengan demam tinggi atau imunisasi ditunda sampai sembuh. Kemudian boleh diberikan apabila 1. Batuk pilek ringan, 2. Diare ringan, dan ketiga demam ringan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan sebelum pemberian. Yang pertama, vaksin periksa tanggal kadaluarsa atau expired. Pastikan vaksin vial monitor atau VPM-nya masih layak digunakan. Yang kedua, pastikan botol vaksin tidak bocor atau rusak. Selanjutnya, simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius sesuai rantai dingin. Selanjutnya, jangan gunakan vaksin yang sudah berubah warna atau terkontaminasi. Yang kedua, bayi. Pastikan identitas bayi benar, pastikan usia sesuai jadwal, tanyakan riwayat alergi, dan tanyakan riwayat penyakit berat atau gangguan kekebalan tubuhnya. Dan pastikan bayi dalam kondisi cukup sehat. Selanjutnya, cara pemberiannya. Yang pertama, langkah cuci tangan. Yang kedua, pastikan vaksin masih layak. Selanjutnya, berikan 2 tetes langsung ke dalam mulut bayi dan hindari penyentuhan ujung penetes ke mulut bayi. Dan terakhir, catat pemberian vaksin pada buku KIA dan register imunisasi. Baiklah, selanjutnya teman-teman, ada efek samping. Namun sebetulnya sebagian besar anak tidak akan mengalami efek samping. Namun efek samping yang mungkin akan muncul biasanya seperti rewel sementara, demam ringan, nafsu makan sedikit menurun, dan juga diare ringan. Nah, efek samping yang sebetulnya sangat-sangat jarang sekali seperti reaksi alergi berat, dan juga pasien asosiated paralitik, dan juga poliomyelitis. Dan langsung naik ke atas. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah efek samping. Sebetulnya sebagian besar anak tidak akan mengalami efek samping. Namun efek samping yang mungkin akan muncul seperti rewel sementara, demam ringan, nafsu makan sedikit menurun, dan juga adanya diare ringan. Nah, kemudian efek samping yang sangat-sangat jarang sekali seperti reaksi alergi berat dan juga pasien asosiated paralitik poliomyelitis. Nah, sama halnya ini sangat-sangat jarang sekali terjadi. Namun bila terjadi efek samping seperti demam ringan, silakan berikan ASI yang lebih sering kepada anak, dan juga berikan cairan yang cukup, kenakan pakaian tipis kepada anak, dan juga bila perlu dapat diberikan obat penurun panas sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatan.
Lalu apabila bayi rewel, silakan susui dengan lebih sering dan gendong dan tenangkan bayi dan istirahatkan bayi dengan posisi yang nyaman. Kemudian apabila bayi mengalami diare ringan, silakan tetap berikan ASI, berikan cairan yang lebih banyak dan pantau tanda dehidrasi. Kemudian, bila muncul reaksi berat, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan. Nah, apabila ada indikasi seperti sesak napas, bengkak pada wajah atau bibir, kejang, penurunan kesadaran, kelumpuhan mendadak, serta demam yang sangat tinggi kepada bayi. Nah, bila bayi muntah segera setelah vaksin diberikan atau sebelum vaksin sempat tertelan, vaksin dapat diulang sesuai dengan penilaian petugas kesehatan. Bila muntah beberapa saat setelah pemberian, umumnya tidak perlu diulang karena sebagian vaksin telah terserap. Adapun manfaat dari imunisasi polio, yang pertama yaitu melindungi anak dari kelumpuhan akibat polio, yang kedua melindungi keluarga dan masyarakat melalui kekebalan kelompok atau herd immunity, yang ketiga menurunkan angka kecacatan akibat polio, dan yang terakhir yaitu mendukung Indonesia bebas polio. Baik, assalamualaikum pagi Bu. Boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Syifa. Oke, nama adiknya? Arya. Jadi hari ini kita akan melakukan imunisasi polio 2 untuk meningkatkan kekebalan tubuh adik. Nah, nanti untuk pemberiannya lewat kulit ya Bu. Baik, saya cerita terlebih dahulu ya. Iya, terus. Baik Ibu, untuk imunisasinya sudah selesai. Nah, untuk adanya tidak boleh diberi ASI terlebih dahulu selama 30 menit ya Ibu. Oke, baik, Bu. Oke, ini saya udah melakukan penyakitnya sudah ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Iya. Berikut tadi merupakan penjelasan dan juga cara memberikan imunisasi pada polio 2. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.